Tuhan, jumpa lagi dengan saya Pendeta Ferdinand Tamuna dalam Satelit 1 Teduh 5 Menit. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang di sorga, kami naikkan puji dan syukur kami kepadamu. Pada hari ini kami buka hati kami, pikiran kami, jiwa roh kami untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Tolonglah Tuhan, terangilah ya Tuhan, penuhilah dengan roh-Mu, penuhilah dengan firman-Mu, agar kami Tuhan dapat mengerti. Bicaralah kepada kami ya Bapa, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, dalam bagian ke-9 ini kita berbicara tentang doa adalah penyerahan diri kepada Allah. Ayat firman Tuhan saya ambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 42. Demikian bunyinya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ayat ini adalah merupakan perkataan Tuhan Yesus sendiri kepada para muridnya ketika Yesus mengajak 3 orang muridnya bersama-sama dengan dia pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Dan ketika Yesus sedang berdoa, selesai berdoa satu kali, Yesus mendapati bahwa ketiga muridnya sedang tertidur, yaitu Simon Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, di dalam doanya ini Tuhan Yesus bergumul karena sesaat lagi dia akan diserahkan, dia akan berangkat menuju kepada peristiwa yang mengerikan pada waktu itu. Karena apa? Karena dia harus disalibkan. Dia harus mengalami sebuah penderitaan yang berat. Sehingga Yesus datang kepada Bapa, menyerahkan dirinya dengan berdoa kepada Bapa di Taman Getsemani. Di dalam ayat yang ke-39 Yesus berkata kepada Bapa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Nampak sekali saudara, di mana Yesus meminta kepada Bapa supaya kalau boleh bahwa penderitaan cawan yang harus dia tanggung ini bisa berlalu. Tetapi Yesus berkata, bukan yang ku kehendaki, biarlah yang engkau kehendaki. Artinya di sini Yesus menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Bapa, menyerahkan sepenuhnya kepada apa yang Bapa mau dalam hidupnya. Jadi kita melihat di sini bahwa doa adalah sebuah penyerahan diri secara mutlak. Jadi dalam peristiwa ini kita melihat bahwa doa ini adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Bapa. Yesus sepenuhnya berdoa kepada Bapa. Kita perhatikan di dalam doa kita merendahkan diri. Ketika kita menyerahkan diri kita berarti kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, bukan meninggikan diri. Di dalam doa kita bergantung mutlak kepada Tuhan, bukan kepada keinginan-keinginan kita, tetapi bergantung mutlak kepada Allah Bapa kita. Di dalam doa kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Allah. Ingat baik-baik, dalam doa kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Allah. Dan di dalam doa juga kita mempertaruhkan totalitas hidup kita dalam kuasa dan rencananya. Inilah sebuah penyerahan diri. Jadi dalam doa kita harus secara penuh, total menyerahkan hidup kita dalam rencana Allah, dalam kuasa Allah. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah berdoa, jangan lemah, berjaga-jagalah. Yesus mengingatkan kita bahwa roh penurut, tetapi daging kita lemah. Oleh sebab itu, hanya kekuatan dari Allah,
hanya pertolongan dari Allah. Ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Bapa kita, maka Tuhan akan mengerjakan dalam hidup kita kekuatan. Tuhan akan memberikan kita pertolongan. Rohnya yang kudus akan memberikan kita kekuatan ekstra supaya kita bisa menghadapi segala pergumulan hidup kita. Apapun pergumulan hidup kita, saudaraku, apapun yang saudara hadapi, mari datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri, menyerahkan hidup kepada Tuhan. Inilah doa. Doamu adalah penyerahan hidupmu kepada Tuhan tiap-tiap hari. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Salam.